Bapak dan teman-teman, kami akan membagikan materi tentang Controlling and Accounting for Cost. Sebelum membagikan materi, kami akan perkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Maria Yulvan Dewi Putri Goan dengan NIM 093. Nama saya Yuda Garis Persesara dengan NIM 132. Nama saya Yohanes Alfakari dengan NIM 137. Yang pertama, tentang produktivitas dan biaya tenaga kerja. Untuk pengertiannya sendiri, produktivitas tenaga kerja itu definisikan sebagai suatu ukuran kinerja produksi yang menggunakan pengeluaran atas usaha manusia sebagai tolak ukurnya. Produktivitas tenaga kerja merupakan jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh seorang tenaga kerja. Yang pertama, merencanakan produktivitas. Suatu rencana untuk memperbaiki produktivitas sebaiknya membebankan tanggung jawab kepada manajer untuk menerapkan rencana tersebut. Selain itu, rencana itu sebaiknya konsisten dengan rencana-rencana lain yang ada seperti anggaran operasi dan rencana untuk investasi modal, riset, teknologi, dan pengembangan karyawan. Pertanyaan-pertanyaan yang biasanya dijawab oleh rencana produksi meliputi yang pertama, bagaimana perusahaan mendefinisikan produktivitas dan hidup kerja yang bermutu. Yang kedua, prioritas manakah yang sebaiknya dikaitkan dengan perbaikan produktivitas. Siapa yang bertanggung jawab? Yang ketiga, bagaimana komitmen manajemen eksekutif akan dikomunikasikan. Yang keempat, seberapa besar keseragaman yang diinginkan dalam penerapan. Yang kelima, seberapa jauh keterlibatan karyawan yang dianggap pantas dalam perencanaan implementasi. Dan yang terakhir, bagaimana kemajuan akan diukur. Yang kedua, mengukur produktivitas. Tujuan dari pengukuran produktivitas adalah untuk memberikan indeks yang padat dan akurat guna membandingkan hasil aktual dengan suatu target atau standar kinerja. Pengukuran produktivitas sebaiknya mengakui kontribusi individual atas faktor-faktor seperti karyawan, yaitu termasuk manajemen, serta pabrik dan peralatan, produk dan jasa yang digunakan, pelayanan pemerintah yang digunakan. Yang berikutnya, dampak ekonomi dari produktivitas. Apabila produktivitas meningkat, laba bisnis dan pendapatan nilai pekerja juga meningkat. Lebih lanjut lagi, peningkatan produktivitas memungkinkan masyarakat untuk memperoleh output yang lebih banyak dan lebih baik dari sumber daya yang tersedia dalam perekonomian tersebut. Yang keempat, meningkatkan produktivitas dengan manajemen sumber daya manusia yang lebih baik. Manajemen sumber daya manusia yang lebih baik menawarkan prospek peningkatan produktivitas dan kualitas produk dengan memberdayakan pekerja untuk berpartisipasi secara lebih langsung dalam manajemen atas pekerjaan mereka. Yang berikutnya materi tentang rencana pemberian intensif. Yang pertama, tujuan rencana pemberian intensif. Tujuan utama dari rencana pemberian intensif adalah untuk mendorong pekerja agar memproduksi lebih banyak guna memperoleh upah yang lebih tinggi dan pada saat yang bersamaan mengurangi biaya per unit. Rencana tersebut berusaha untuk memastikan output yang lebih besar untuk meningkatkan pengendalian atas biaya tenaga kerja dengan memastikan biaya per unit yang lebih seragam dan untuk mengubah dasar pemberian imbalan dari jam kerja yang dijalani menjadi pekerjaan yang diselesaikan. Yang berikutnya materi tentang standar waktu dan teori kurva belajar. Teori kurva belajar menyatakan bahwa setiap kali kuantitas output kumulatif menjadi 2 kali lipat, maka rata-rata waktu kumulatif per unit berkurang sebesar persentase tertentu. Misalnya, dengan asumsi persentase kritis sebesar 20%, maka kurva belajar memprediksikan bahwa rata-rata waktu per unit yang diperlukan
untuk memproduksikan 2 unit pertama hanyalah sebesar 80% dari waktu rata-rata kumulatif per unit yang diperlukan untuk memproduksi unit pertama. Dan memproduksi total sebesar 4 unit akan memerlukan waktu rata-rata kumulatif sebesar 80% dari waktu rata-rata kumulatif yang diperlukan oleh 2 unit pertama dan seterusnya. Hal ini disebut model pembelajaran waktu rata-rata kumulatif atau model Wright dan digunakan sepanjang pembahasan ini. Menggunakan model waktu rata-rata kumulatif, tabel berikut ini mengilustrasikan dampak dari kurva belajar 80% dengan asumsi diperlukan 10 jam tenaga kerja langsung untuk memproduksi unit pertama. Silakan perhatikan tabel ini. Tabel ini menunjukkan bahwa tarif 80% adalah konstan di setiap penggandaan total output. Angka-angka di kolom ketiga dihitung sebagai waktu rata-rata kumulatif per unit dikalikan dengan total jumlah unit kumulatif. Untuk mengestimasikan total waktu yang diperlukan untuk melakukan tugas 32 kali pertama. Perhitungannya adalah 32 kali 3,3 atau 105,6 jam. Untuk mengestimasikan total waktu yang diperlukan untuk melakukan tugas 64 kali pertama, perhitungannya adalah 64 kali 2,6 atau 166,4 jam. Perbandingan antara kedua jumlah tersebut menghasilkan selisih sebesar 166,4 dikurangi 105,6 sama dengan 60,8 jam, yang diprediksikan sebagai total waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan 32 unit terakhir. Di sisi ekstrem, presentasi aktual dapat berkisar dari 100% yang berarti tidak ada pembelajaran yang terjadi ke batas teoritis 50% yang tidak mungkin dapat dicapai. Di tingkat 50%, semua unit setelah unit pertama memerlukan waktu inkremental sebesar 0. Karena ketika total output meningkat menjadi 2 kali lipat, maka rata-rata waktu berkurang menjadi separuhnya. Selanjutnya itu ada bagian pengaturan akuntansi untuk biaya tenaga kerja dan pengendalian. Nah, akuntansi biaya tenaga kerja mencakupi yang pertama sejarah kerja dari setiap pekerja, seperti tanggal dipekerjakan, tingkat upah, penugasan awal, promosi, kenaikan gaji, dan waktu cuti untuk liburan atau karena sakit. Yang kedua, informasi yang diperlukan untuk memenuhi kontrak serikat kerja, hukum jaminan sosial, peraturan upah dan jam kerja, penghasilan, pajak penghasilan yang dipungut, dan persyaratan pemerintah federal, pemerintah negara bagian, atau pemerintah lokal lainnya. Yang ketiga, waktu kerja dan biaya standar. Yang keempat, jam kerja setiap karyawan, tingkat upah dan total pendapatan untuk setiap periode penggajian. Yang kelima, perhitungan potongan dari upah kotor untuk setiap karyawan. Yang keenam, output atau pencapaian dari setiap karyawan. Yang ketujuh, jumlah biaya dan tenaga kerja tidak langsung maupun langsung yang akan dibebankan ke setiap pesanan, lot, proses, atau departemen untuk setiap periode. Biaya atau jam tenaga kerja langsung seringkali digunakan sebagai dasar untuk mengalokasikan biaya overhead. Yang kedelapan, total biaya tenaga kerja di setiap departemen untuk setiap periode. Dan yang kesembilan, data kumulatif atau potongan pendapatan dan gaji untuk setiap karyawan. Prinsip dan tujuan dari akuntansi biaya tenaga kerja relatif sederhana. Namun, penerapan prinsip-prinsip ini bisa saja sulit jika jumlah pekerja banyak atau jika pekerja berpindah dari satu jenis pekerjaan ke jenis pekerjaan lain. Selanjutnya itu ada Departemen Personalia. Nah, fungsi utama dari Departemen Personalia adalah untuk menyediakan tenaga kerja yang efisien dan memastikan bahwa seluruh organisasi
mengikuti kebijakan personalia yang sesuai. Fungsi Departemen Personalia ini meliputi perekrutan, pelatihan, penilaian, konseling, pensiun, pemutusan hubungan kerja, dan penempatan keluar. Lebih lanjutnya lagi, Departemen Personalia mengawasi penyusunan dan pembaharuan deskripsi kerja, serta melakukan studi waktu dan gerakan. Selanjutnya itu ada Departemen Perencanaan Produksi. Departemen Perencanaan Produksi ini bertanggung jawab untuk menjadwalkan pekerjaan dan memberi perintah kerja ke Departemen Produksi. Pemberian perintah kerja umumnya disertai dengan permintaan bahan baku dan kartu jam kerja yang mengidentifikasikan operasi yang akan dilakukan aset produksi tersebut. Selanjutnya itu, data penggajian diproses dalam 2 tahap. Yang pertama, itu menghitung dan menyiapkan gaji, serta yang kedua mendistribusikan biaya gaji ke pesanan dan departemen. Perhitungan dan persiapan penggajian. Penggajian disiapkan dari kartu absen, beban gaji final, hasil perhitungan dicatat dalam jurnal gaji atau dicatat gaji. Catatan tersebut menunjukkan total upah, potongan, dan gaji bersih. Yang kedua itu distribusi beban gaji. Kartu jam kerja atau laporan waktu kerja harian individual menunjukkan penggunaan atas waktu yang dibeli. Dari setiap karyawan kartu jam kerja untuk setiap karyawan harus sama dengan total pendapatan karyawan untuk minggu tersebut. Next. Yaitu ada Departemen Pencatatan Waktu. Memastikan adanya catatan yang akurat atas waktu kerja setiap karyawan adalah langkah pertama dalam penghitungan tenaga kerja. Pencatatan waktu yang akurat biasanya dicapai dengan yang pertama, kartu absen yang menyediakan bukti yang dapat diandalkan atas kehadiran karyawan di pabrik dari waktu masuk waktu pulang. Yang kedua, waktu jam kerja atau kartu pesanan untuk memastikan informasi atas jenis dan lama pekerjaan yang dilakukan. Yang ketiga, selanjutnya itu mesin absensi. Mesin absensi atau pencatatan waktu adalah suatu instrumen yang mencatat waktu masuk dan pulang dari kantor pabrik. Biasanya setiap karyawan diberikan suatu nomor absen tertentu yang mengidentifikasi departemen dan karyawan tersebut. Selanjutnya itu ada teknologi barcoding. Pemasukan data terkomputerisasi di tempat baik untuk kartu absen dan waktu jam kerja dapat dicapai menggunakan barcoding. Barcode adalah simbol yang diproses secara elektronik untuk mengidentifikasikan nomor, huruf, atau karakter lain. Dalam industri manufaktur dan jasa, bisa dikatakan tidak dapat pengembangan teknologi yang telah menunjukkan potensi yang lebih besar untuk perbaikan efisiensi dan akurasi dibandingkan barcoding guna memasukkan data secara terkomputerisasi. Departemen Penggajian. Yang pertama yaitu perhitungan dan persiapan penggajian. Penggajian disiapkan dari kartu absen, beban gaji final, hasil perhitungan dicatat dalam jurnal gaji atau catat gaji. Catatan tersebut menunjukkan total upah, potongan, dan gaji bersih. Yang kedua itu ada distribusi beban gaji. Kartu jam kerja atau laporan waktu harian individual menunjukkan penggunaan atas waktu yang dibeli dari setiap karyawan. Kartu jam kerja untuk setiap karyawan harus sama dengan total pendapatan karyawan untuk minggu tersebut. Kartu jam kerja yang diurutkan berdasarkan pesanan, departemen, dan jenis tenaga kerja tidak langsung memungkinkan distribusi total beban gaji ke akun barang dalam proses dan kecatatan rinci departemental yang mendukung
akun pengendali overhead pabrik. Selanjutnya itu ada Departemen Biaya. Departemen Biaya berdasarkan ikhtisar distribusi biaya tenaga kerja atau kartu jam kerja, Departemen Biaya mencatat biaya tenaga kerja langsung pada kartu biaya pesanan atau laporan produksi departemental, serta mencatat biaya tenaga kerja tidak langsung pada catatan overhead departemental yang terinci. Di beberapa perusahaan, akuntansi biaya disentralisasikan, di mana klerek biaya ditempatkan di Departemen Produksi guna membantu dan mengakumulasi dan mengklarifikasi biaya tenaga kerja menggunakan kartu jam kerja atau tipe produk. Yang berikutnya penghasilan lembur. Penghasilan lembur terdiri dari dua elemen, tarif gaji reguler dan premi lembur, yang merupakan jumlah tambahan untuk jam kerja yang melebihi jumlah pokok. Dasarnya, mungkin 40 jam kerja seminggu atau 8 jam hari kerja. Bagi sebagian besar pekerja, pemberi kerja harus membayar lembur minimal 1,5 kali tarif gaji reguler. Misalnya, jika seorang karyawan dibayar 8 per jam untuk minggu kerja reguler 40 jam, tetapi bekerja 45 jam di satu minggu, penghasilan kotor adalah sebagai berikut. Minggu kerja reguler 40 jam sama dengan $320, lembur 5 jam sama dengan $40, premi lembur 5 jam sama dengan 20, penghasilan kotor sama dengan $380. Membebankan premi lembur ke produk pekerjaan tertentu atau ke overhead pabrik, terutama bergantung pada alasan kerja lembur. Selanjutnya, pembayaran bonus dan rencana kompensasi yang ditangguhkan. Sama seperti perusahaan berusaha menstabilkan atau mengurangi tunjangan, mereka juga mencari cara untuk mengurangi upah pokok. Jika seorang karyawan diberi kenaikan gaji, itu menjadi hak terus dibayar setiap tahun dan meningkatkan pensiun pekerja dan perusahaan lain. Alih-alih pemberi kerja dapat menurunkan biaya dengan meminimalkan kenaikan gaji pokok dan membayar bonus insentif. Jumlah pembayaran bonus dapat dihitung untuk setiap karyawan atau untuk setiap klasifikasi pekerjaan. Mereka dapat didefinisikan sebagai persentase keuntungan, sebuah fraksi dari upah 1 bulan sebelum dihitung lainnya. Jumlah bonus dapat menjadi tradisi lama perusahaan atau jumlahnya dapat bervariasi dari tahun ke tahun. Pembayaran bonus adalah biaya produksi, biaya pemasaran, atau biaya administrasi, tergantung di mana karyawan ditugaskan untuk bekerja. Jika pendapatan mingguan rata-rata karyawan tenaga kerja langsung adalah $250, perusahaan bermaksud untuk membayar gaji 2 minggu sebagai bonus pada akhir tahun, maka pendapatan sebenarnya berjumlah $260 per minggu. Tambahan $10 per minggu dibayarkan secara sekaligus sebesar $500, $10 kali 50 minggu dengan asumsi 2 minggu waktu liburan pada akhir tahun. Bonus di seluruh produksi sepanjang tahun melalui tarif biaya overhead pabrik yang telah ditentukan sebelumnya. Bonus dibebankan ke overhead pabrik sebagai berikut. Bekerja dalam proses 250, kontrol overhead pabrik 10, pembayaran bonus 10, gaji 250, dan kewajiban untuk bonusnya 10. Selanjutnya,
Liburan membayar masalah biaya saat ini mirip dengan pembayaran bonus. Ketika seorang karyawan berhak atas liburan berbayar selama 2 minggu, pembayaran liburan tersebut diakumulasikan selama 50 minggu kerja produktif. Sebagai contoh, asumsikan seorang pekerja langsung memiliki upah pokok sebesar $300 per minggu dan berhak atas liburan berbayar selama 2 minggu. Biaya tenaga kerja adalah $300 ditambah $12 per minggu. Dalam 50 minggu dengan $12 per minggu, pembayaran yang ditangguhkan sama dengan $600 pembayaran liburan yang diharapkan. Ayat jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja mingguan termaksud provisi untuk upah libur adalah bekerja dalam proses 300, kontrol overhead pabrik 12, pembayaran liburan 12, gaji 300, dan kewajiban membayar liburan 12. Ketika liburan diambil, akun liabilitas didebit dan uang tunai dan berbagai akun pemotongan dikreditkan. Demikian pula, akrual dimasukkan untuk liabilitas pemberi kerja yang berkaitan dengan jenis cuti kompensasi lainnya, termasuk cuti sakit, liburan, dan pelatihan militer. Jika perusahaan mempekerjakan pengganti untuk pekerja yang tidak hadir, biaya tambahan ini dibebankan ke departemen menggunakan penggantinya. Yang berikut, rencana pensiun. Program pensiun adalah pengaturan pembayaran kepada karyawan selama bertahun-tahun setelah pensiun. Program pensiun mungkin merupakan faktor yang paling penting dan paling rumit yang terkait dengan biaya tenaga kerja. Ini mempengaruhi hubungan personel, pembiayaan perusahaan, penentuan pendapatan, pertimbangan pajak penghasilan, dan ekonomi umum. Kondisi juga harus mematuhi hukum dan peraturan. Dalam hal bonus dan cuti berbayar, sebagian dari pendapatan total karyawan ditahan atau diakumulasikan selama beberapa bulan dan kemudian dibayar sekaligus. Dalam hal pembayaran pensiun, upah diperoleh dan biaya tenaga kerja dikeluarkan sebelum pembayaran dilakukan. Dengan asumsi seorang karyawan dibayar dengan upah pokok untuk 40 jam seminggu dan biaya pensiun majikan sebesar $1,50 per jam, biaya pensiun yang dikeluarkan adalah $60 per minggu dan dibebankan ke biaya overhead pabrik, biaya pemasaran, atau biaya administrasi. Pengurangan terkait tenaga kerja. Asuransi, banyak perusahaan menyediakan asuransi kesehatan, kecelakaan, rumah sakit, dan untuk karyawan. Seringkali perusahaan dan karyawan berbagi biaya dan bagi karyawan dipotong dari gaji secara berkala. Jika perusahaan membayar premi asuransi di muka, termasuk karyawan saham, akun aset seperti asuransi kesehatan dan kecelakaan prabayar di debit saat pembayaran dilakukan. Bagian pemberi kerja kemudian dikreditkan ke akun aset dan di debit biaya overhead, pemasaran, dan administrasi. Akun aset dikreditkan untuk bagian karyawan dari premi saat pemotongan gaji dilakukan. Dalam pemotongan gaji ini, seperti dalam semua kasus, diperlukan catatan tambahan yang menunjukkan kontribusi setiap karyawan. Yang berikut iuran serikat. Banyak perusahaan yang mempekerjakan pekerja yang berserikat, di mana biaya awal dan iuran keanggotaan reguler dipotong dari gaji setiap karyawan. Untuk memperhitungkan pengurangan ini, akun buku besar yang berjudul Hutang Iuran Serikat Pekerja dikreditkan untuk jumlah iuran yang dipotong. Secara berkala, perusahaan mengirimkan kepada serikat pekerja total iuran yang ditentukan. Yang berikut uang muka gaji. Uang muka gaji dapat diberikan kepada karyawan dalam bentuk uang tunai, bahan, atau barang jadi. Untuk memberikan kontrol, formulir otorisasi di muka dijalankan oleh manajer yang bertanggung jawab dan dikirim ke Departemen Pengkajian.
Gaji, akun aset, dan uang muka upah didebit untuk semua uang muka. Bagi perusahaan, akun ini adalah piutang. Pada tanggal penggajian, penghasilan karyawan dimasukkan ke dalam jurnal penggajian seperti biasa, dan sebagian atau seluruh uang muka dikurangkan dalam menghitung jumlah yang harus dibayar. Jumlah yang dipotong dikreditkan ke uang muka gaji dan upah dan merupakan penagihan piutang sebagian atau seluruhnya oleh perusahaan. Mencatat biaya tenaga kerja. Ide dasar perhitungan biaya tenaga kerja sederhana dan lugas. Catatan waktu kerja disimpan di kartu jam. Catatan pekerjaan yang dilakukan disimpan pada tiket waktu atau laporan waktu harian. Dokumen-dokumen ini biasanya ada dalam bentuk elektronik. Entri akuntansi yang diperlukan adalah 1. Mencatat pembayaran upah yang jatuh tempo kepada karyawan dan kewajiban untuk semua jumlah yang dipotong dari upah. Yang kedua, untuk membebankan total biaya tenaga kerja ke pekerjaan, proses, dan departemen yang sesuai. Pada akhir setiap periode pembayaran, jumlah total yang diperoleh pekerja didebit ke daftar gaji dan kredit ke daftar gaji yang masih harus dibayar dan ke berbagai rekening pemotongan. Biaya tenaga kerja yang dibeli dicatat sebagai debit untuk barang dalam proses, pengendalian overhead pabrik, biaya pemasaran, dan pengendalian biaya administrasi, dan totalnya dikreditkan ke daftar gaji. Pajak gaji pemberi kerja dan biaya terkait tenaga kerja lainnya dicatat dan pada waktu yang tepat pembayaran dilakukan untuk melunasi semua kewajiban terkait gaji. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami.